Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya lah saya bisa mempresentasikan proposal mini saya pada hari ini. Sholawat beriringkan salam tak lupa pula saya hadiahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Ferdiansyah MPD Kon selaku dosen pengampu pada mata kuliah penelitian tindakan layanan ini. Perkenalkan, nama saya Lisnawati dengan NIM A1E122052 yang akan mempresentasikan proposal mini saya dengan judul penerapan layanan informasi berbasis problem based learning untuk meningkatkan pemahaman mengenai hubungan muda-mudi di kalangan siswa MTS Negeri 8 Muaro Jambi. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa remaja merupakan masa di mana individu itu mulai tertarik antara satu sama lain, tertarik dengan lawan jenis dan memiliki banyak pertanyaan atau banyak hal yang ingin mereka coba. Salah satunya yaitu pada hubungan muda-mudi yaitu pacaran ini. Nah, latar belakang dari penelitian ini yaitu survei kesehatan reproduksi remaja Indonesia atau SKRI yang ditunjukkan oleh Israwati menemukan bahwa remaja Indonesia tuh mulai menjalin hubungan pacaran pada usia 12 tahun. Angka-angka menunjukkan bahwa perilaku pacaran ini yang tidak sehat itu cukup tinggi, yaitu sekitar 63% remaja melibatkan diri dalam saling meraba area intim, kemudian 82% pernah berciuman dan 92% saling berpegangan tangan. Tindakan-tindakan pacaran yang kurang sehat ini tentunya berpotensi membawa mereka pada perilaku seksual bebas sebelum pernikahan. Nah, hal itu juga bisa dilihat pada contoh nyata dari fenomena peneliti angkat, yaitu ada satu kasus atau beberapa kasus sebelumnya yang viral beberapa bulan lalu tentang video TikTok mengenai wawancara seorang remaja perempuan tentang apa saja yang ia lakukan selama berpacaran, dan jawabannya sungguh sangat mengejutkan bahwa ia mengaku bahwa sudah pernah check-in atau bahkan berciuman. Nah, karena hal itulah yang membuat peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian ini. Nah, rumusan masalah yaitu dalam penelitian ini yaitu apakah penerapan layanan informasi berbasis problem based learning ini dapat efektif meningkatkan pemahaman siswa kelas 9 MTS Negeri 8 Muaro Jambi mengenai hubungan muda-mudi atau pacaran. Kemudian tujuan dari penelitiannya sendiri yaitu untuk melihat efektivitas penerapan layanan informasi berbasis problem based learning untuk meningkatkan pemahaman siswa kelas 9 MTS Negeri 8 Muaro Jambi mengenai hubungan muda-mudi khususnya pacaran. Nah, manfaat dari penelitian ini sendiri yaitu ada dua manfaat teoritis, tentunya untuk memperkaya kajian teoritis dalam bimbingan dan konseling khususnya terkait dengan teknik penerapan layanan informasi berbasis problem based learning ini atau PBL. Kemudian manfaat praktisnya sendiri, penelitian ini dapat menjadi panduan guru BK dalam merancang dan menerapkan layanan informasi berbasis PBL untuk meningkatkan pemahaman siswa terkait berbagai topik yang akan diangkat oleh guru BK sendiri. Kemudian batasan masalah dari penelitian ini ada 3 batasan, yaitu yang pertama, objek penelitian dibatasi hanya pada siswa kelas 9 MTS 9B MTS Negeri 8 Muaro Jambi. Kemudian teknik yang digunakan tentunya menggunakan teknik problem based learning atau PBL, dan topik yang diangkat yaitu hubungan muda-mudi. Nah, di sini saya membatasi pada hubungan pacaran. Lanjut kita masuk ke tinjauan pustaka sendiri. Dari judulnya sudah bisa dilihat bahwa terdapat beberapa poin inti dari judul penelitian yang saya ajukan atau yang saya
sebutkan di awal. Yang pertama yaitu ada hubungan muda-mudi. Hubungan muda-mudi sendiri adalah interaksi antara pemuda dan pemudi yang biasanya terjadi dalam konteks persahabatan atau romansa. Hubungan ini seringkali melibatkan perasaan saling suka, ketertarikan, dan bisa berkembang menjadi komitmen yang lebih serius seiring waktu. Nah, salah satu dari hubungan muda-muda ini ada yang namanya pacaran. Nah, pacaran sendiri adalah masa di mana dua orang saling mengenal untuk memahami kepribadian masing-masing dengan tujuan meningkatkan pemahaman sebelum melanjutkan ke tahap yang lebih serius seperti pernikahan. Kemudian di sini layanan yang saya gunakan yaitu adalah layanan informasi. Menurut Prayitno, layanan informasi adalah sebuah aktivitas yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada individu terkait berbagai aspek penting yang diperlukan dalam melaksanakan tugas atau kegiatan tertentu atau dalam mengambil keputusan terkait arah tujuan atau rencana yang diinginkan. Nah, dari layanan informasi ini saya menggunakan teknik pendekatan problem based learning. Nah, pendekatan problem based learning ini adalah metode pembelajaran yang memakai masalah nyata sebagai konteks bagi siswa untuk belajar berpikir kritis dan mengembangkan keterampilan pemecahan masalah. Pendekatan ini juga membantu siswa memperoleh pengetahuan dan konsep penting dari materi pelajaran. Beberapa praktik relevan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan judul yang saya angkat ini yaitu ada beberapa. Di sini saya memasukkan ada 2 praktik relevan. Yang pertama itu penelitian oleh Ariska Srinikasari tahun 2022 dengan judul Efektivitas Layanan Informasi menggunakan pendekatan problem based learning untuk meningkatkan self-regulate learning siswa. Dan penelitian yang kedua yaitu penelitian oleh Syukri Ramadhani dan Indah Sukmawati pada tahun 2002 dengan judul Efektivitas Layanan Informasi dengan pendekatan PBL untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang dampak cyberbullying. Nah, dari 2 praktik relevan ini, mereka sama-sama menyimpulkan bahwa teknik PBL sendiri sangat efektif digunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang topik yang mereka angkat. Kemudian metode penelitian yang digunakan, tentunya peneliti menggunakan teknik menggunakan penelitian tindakan layanan atau PTL, di mana di PTL ini terdapat beberapa siklus untuk mencapai tujuan dari penelitian. Nah, sekolah yang menjadi fokus penelitian adalah MTS Negeri 8 Muaro Jambi, yaitu merupakan sebuah lembaga pendidikan yang terletak di lingkungan tempat tinggal peneliti, dan pemilihan sekolah ini didasarkan pada beberapa pertimbangan tentunya. Dan subjek dalam penelitian ini yaitu siswa kelas 9B dengan teknik pengambilan sampel yaitu teknik purposive sampling dengan beberapa kriteria yang sudah ditentukan. Dan pada instrumen yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ada 4, yaitu observasi, wawancara, angket, dan juga dokumentasi. Nah, karena PTL ini memiliki beberapa siklus, di sini peneliti membuat atau saya menyiapkan ada 3 siklus penelitian. Siklus pertama, siklus kedua, dan siklus ketiga. Nah, pada siklus pertama itu ada perencanaan, tindakan, refleksi, dan evaluasi. Begitupun pada siklus kedua dan dilanjut pada siklus ketiga. Nah, pada siklus pertama yaitu perencanaan atau membuat skenario. Jadi pas awal saya sudah menyiapkan beberapa skenario atau perencanaan di awal apa saja yang akan dilakukan, sama seperti memberikan layanan informasi sebelum layanan informasi. Pertama akan dilakukan pengenalan atau pendekatan terhadap siswa, kemudian nanti pas peralihan akan diberikan pemilihan atau pembagian beberapa kelompok kecil dengan cara yang disesuaikan. Begitupun nanti pada siklus-siklus berikutnya, ketika refleksi pada siklus pertama merefleksikan apa aja kekurangan di siklus yang pertama dan akan diperbaiki pada siklus yang kedua sampai siklus berikutnya. Dan siklus itu dilaksanakan sampai tujuan penelitian didapatkan. Pada rencana penelitian di sini saya sudah membuat karena waktu yang belum
tanggal dan waktu yang belum ditentukan. Di sini peneliti menggunakan minggu ke-1, ke-2, ke-3 sampai minggu ke-10 dengan urutan penelitian sampai ke penyusunan laporan penelitian. Baiklah, sekian presentasi dari saya, Lisnawati, tentang proposal mini saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.